Setelah lama menunggu, akhirnya reruntuhan Doseng pun terbuka. Tentu saja, terbukanya reruntuhan Doseng ini menjadi pusat perhatian semua paksi, tak terkecuali kelompok Sioyan. Sementara itu, beberapa paksi dan sekte dari dataran tengah dan sekitarnya melihat reruntuhan itu terbuka, mereka pun langsung bersiap dan berkumpul. Setelah melihat reruntuhan Doseng, Xian pun mengingatkan ketua Hu dan murid Papilun Bintang Jatuh agar tidak mengikutinya ikut serta ke dalam reruntuhan itu. Karena menurut Xiaoyan, tempat itu sangatlah berbahaya. Akhirnya, kelompok Xian pun melesat meninggalkan ketua Hu dan para murid dari Papilun Bintang Jatuh. Lalu Xin pun beralih ke tempat reruntuhan Doseng. Nampak beberapa paksi dan sekte pun telah berkumpul di tempat itu. Di antara mereka yang datang adalah suku Iblis Pinik, Papilun Petir Angin, Sungai Lembah Es, dan paksi dari sekte Sungai yang Mendalam. Nampaknya dari beberapa sekte dan paksi terkenal itu mereka pun saling bertutur sapa. Namun tiba-tiba mereka pun dikagetkan oleh kelompok Sioyan. Kemunculan kelompok Xian ini tentu saja menjadi pusat perhatian baik dari sekte dan paksi yang ada di tempat itu, apalagi mereka yang telah berkonflik dengan Sioyan. Di sisi yang lain, Xian pun mulai mengamati para ahli dari sekte dan paksi yang telah berkonflik dengan dirinya. Salah satu yang telah berkonflik dengan Sioyan adalah Pensin Er. Kemunculan Sioyan tentu saja membuat sinis Pensin Er. Namun di samping Xiaoyan, Jian tetap membela Xiaoyan dan berusaha untuk melindunginya. Tentu saja kejadian itu pun membuat kesal Pensin Er. Namun di samping Pensin Er, Feng Lun pun berkata, "Tenang saja, serahkan Xiaoyan ini kepadaku," ucapnya. Tentu saja ucapan dari Feng Lun itu membuat tenang Pensin Er. Apalagi basic kekuatan dari Feng Lun sama halnya dengan Xiaoyan. Sementara itu di samping Pensin Er, Feng Lun pun terus menatap ke arah Xiaoyan. Seakan-akan dia pun memprovokasi Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xian pun mengabaikan ancaman dari Feng Lun. Dia tidak menganggapnya sebagai ancaman yang begitu serius. Di sela perdebatan antara Xiaoyan dengan Feng Lun, di tempat yang lain sosok Chen Tian terus memperhatikan Xiaoyan. Apalagi dia mempunyai dendam terhadap Xiaoyan atas kematian putranya. Selang beberapa saat, semua orang pun dikejutkan oleh kedatangan paksi lembah api yang terbakar yang dipimpin oleh Tang Zhen. Segera kelompok Tang Zhen pun menghampiri kelompok Xiaoyan. Sementara itu Xian pun menangkupkan tangannya ke arah ketua Tang Zhen. Di sisi yang lain, Tang Zhen pun nampak terkejut ketika dia memperhatikan basis kultivasi Xiaoyan. Lalu ia pun berkata, "Saya tidak pernah menduga, tidak bertemu 2 tahun lamanya dengan Anda, basis kultivasi Anda telah mencapai tingkat dojun," ucapnya. Sementara itu perbincangan antara Xiaoyan dan Tang Zhen menjadi pusat perhatian semua orang, apalagi status Xiaoyan sebagai juara alkemis dari Menara Pil. Tentu saja keakraban antara ketua Tang Zhen dan Xiaoyan ini menimbulkan kecemburuan antara sekte dan paksi yang telah berkonflik dengan Xiaoyan. Mereka pada dasarnya tidak menyangka kalau Xiaoyan berhubungan akrab dengan ketua Tang Zhen. Sementara itu Tang Zhen pun mulai melihat gelagat yang kurang baik dari para ahli yang ada di tempat itu. Pada umumnya sebagian besar mereka telah berkonflik dengan Xiaoyan. Oleh karena itu Tang Zhen pun tak sungkan-sungkan untuk membela Xiaoyan. Tentu saja kemunculan Tang Zhen yang membela Xiaoyan ini menjadi hambatan bagi semua paksi dan sekte yang telah berkonflik dengan Xiaoyan. Apalagi sosok Feng Lun dan Lei Junzi yang telah menaruh dendam kepada Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih atas pembelaan Tang Zhen yang berusaha untuk melindunginya. Namun tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh sebuah retakan segel yang muncul di hadapan mereka. Mereka pun mulai menyadari kalau retakan segel itu adalah pintu menuju reruntuhan Doseng. Segera beberapa sosok pun melesat menuju pintu reruntuhan Doseng. Namun ketika sebagian para ahli itu berusaha untuk memasuki pintu reruntuhan Doseng, tiba-tiba mereka pun dipukul oleh kekuatan energi yang sangat menakutkan. Melihat kejadian itu, tentu saja beberapa ketua dari paksi dan sekte pun berusaha untuk melindungi kelompok mereka, tak terkecuali Xiaoyan. Mereka yang kuat akan bertahan dari erosi energi yang sangat mengerikan itu, sementara mereka yang lemah akan dimusnahkan. Selang beberapa saat, akhirnya gelombang energi mengerikan itu pun menghilang.
Tentu saja menghilangnya energi mengerikan itu membuat semua orang pun menarik napas lega. Mereka tidak menyangka beberapa ahli sebelumnya telah dimusnahkan oleh energi ganas itu. Setelah kejadian itu, beberapa ahli pun menjadi waspada dengan sisa-sisa reruntuhan Doseng ini. Mereka semua tidak berani gegabah untuk segera masuk ke dalam pintu reruntuhan Doseng, apalagi kejadian sebelumnya sangat mengerikan. Di sela kewaspadaan semua orang, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh kemunculan beberapa boneka tingkat Dozong. Satu persatu boneka Dojong itu pun terlihat hidup dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, Shen pun mulai memperhatikan kemunculan 11 boneka Dojong di hadapannya. Xiaoyan dan Tian Huozunze pun memperkirakan kalau boneka Dozong ini adalah penjaga pintu masuk dari reruntuhan Doseng. Namun di sela perhatian kelompok Xiaoyan dan yang lainnya, tiba-tiba ada salah satu ahli yang melesat untuk menghadapi para gerombolan boneka Dozong itu. Segera ahli itu pun melesat untuk menghadapi sekumpulan boneka Dozong. Dengan mudahnya dia pun berhasil melumpuhkan salah satu boneka Dozong. Namun tiba-tiba dia pun nampak terkejut dengan beberapa boneka Dojong yang bergegas untuk menyerangnya. Seketika 10 boneka Dojong itu pun melesat untuk menyerang. Namun di tempat yang lain, ahli itu pun mencibir serangan dari gerombolan boneka Dojong yang berusaha untuk menyerangnya. Satu persatu akhirnya ahli itu pun berhasil menghantam dan melumpuhkan para boneka Dozong itu. Sementara itu dari kejauhan, beberapa faksi dan sekte pun terus memperhatikan pertarungan sengit itu, tak terkecuali Xiaoyan. Mereka semua dapat melihat dominasi dari ahli itu yang dapat mengalahkan beberapa boneka Dojong dengan mudahnya. Setelah dengan mudahnya mengalahkan beberapa boneka Dojong, membuat ahli itu pun semakin jumawa. Di sela kemenangan mudah itu, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh kebangkitan 11 boneka Dojong secara bersamaan. Lalu ke-11 boneka Dojong itu pun membentuk sebuah formasi. 10 boneka Dojong melingkari salah satu boneka Dojong yang berada di tengah pusat formasi. Segera ke-10 boneka Dojong itu pun mengumpulkan energi dan menyalurkannya kepada salah satu boneka Dojong. Sehingga boneka Dojong itu pun berubah menjadi kultivasi tingkat Dojun. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget semua orang tak terkecuali Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xian pun mulai tertarik dengan formasi yang dimunculkan oleh kumpulan boneka Dozong itu. Kembali ke dalam pertarungan, segera boneka Dojun itu pun melesat untuk menyerang ahli itu. Seketika ahli itu pun menjadi ketakutan dengan kecepatan dan kekuatan boneka Dojun itu. Dengan hanya satu pukulan saja, ahli itu pun memuntahkan darah. Akibatnya, dia pun diserang habis-habisan oleh boneka Dojun itu. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa ahli pun memperhatikan pertarungan itu, tak terkecuali Xiaoyan. Nampaknya, Xiaoyan ini sangat tertarik dengan formasi dari boneka itu. Tak butuh lama, lalu Xiaoyan pun melesat untuk berusaha menyelamatkan ahli itu. Lalu dia pun bergegas untuk menghadapi kekuatan dari boneka Dojun. Rupanya Xiaoyan berniat untuk mendapatkan teknik formasi dari boneka itu. Akhirnya Xiaoyan dan ahli itu pun bekerja sama untuk dapat menaklukkan gerombolan dari boneka Dozong dan Dojun itu. Segera Xiaoyan pun mulai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dapat mengendalikan para boneka Dozong. Sementara itu di tempat yang lain, Pensioner pun merasa aneh dengan tindakan Xiaoyan. Lalu dia pun berkata kepada Feng Lun kalau Xiaoyan berusaha untuk mengendalikan kelompok dari boneka Dozong. Segera Feng Lun pun melesat untuk melukai Xiaoyan. Namun tiba-tiba Feng Lun pun dikejutkan oleh kemunculan boneka setan langit milik Xiaoyan. Segera boneka itu pun memukul tubuh Feng Lun sehingga tubuh Feng Lun pun terlempar. Sementara itu dari kejauhan, Hung San pun memperhatikan pertarungan antara Feng Lun dan boneka setan langit milik Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan yang telah dilindungi oleh boneka setan langit tetap fokus untuk dapat mengendalikan sejumlah boneka Dozong dengan kekuatan spiritualnya. Selang beberapa saat, akhirnya Xiaoyan pun berhasil memecahkan segel yang terdapat pada boneka Dozong itu dan berhasil merebutnya.
Setelah berhasil mengendalikan 10 boneka dojong plus 1 boneka dojun, lalu Xiaoyan pun menyimpan boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tentu saja tindakan Xiaoyan yang dapat menaklukkan kumpulan boneka dojong dan 1 boneka dojun itu membuat kaget semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Lun pun nampak kewalahan diserang habis-habisan oleh boneka setan langit Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Hong San pun turun tangan untuk dapat menyelamatkan Feng Lun dari serangan boneka setan langit. Kelompok suku iblis pinik pun tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki boneka setan langit yang sangat kuat. Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan kelompok boneka dojong, akhirnya pintu menuju reruntuhan Doseng pun terbuka. Lalu ia pun menaklukkan kedua tangannya ke arah ketua Tangzhen. Tanpa pikir panjang, lalu Xiaoyan dan kelompoknya melesat menuju pintu reruntuhan Doseng. Sementara itu di belakang kelompok Xiaoyan, kelompok Tangzhen pun mengikutinya. Setelah kepergian kelompok Xiaoyan dan Tangzhen, segera di belakang mereka sejumlah sekte dan paksi pun mengikutinya, tak terkecuali sekte iblis pinik. Di sela kepergiannya, nampak Feng Lun semakin geram terhadap Xiaoyan. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok Xiaoyan pun telah sampai di reruntuhan Doseng. Untuk sejenak, Xiaoyan dan kelompoknya mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya. Selang beberapa saat, sosok Bing Zhongze pun telah sampai di tempat itu. Dia pun memandang sinis terhadap Xiaoyan. Akhirnya beberapa paksi dan sekte pun saling berdatangan ke tempat itu. Xiaoyan pun menjadi orang pertama yang mencoba melangkahkan kakinya. Namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan. Untung saja Xiaoyan berhasil menghalau serangan pilar magma itu dan melindungi kelompoknya dari serangan pilar magma. Sementara itu di belakang kelompok Xiaoyan, kelompok sungai lembah es yang dipimpin oleh Bing Zhongze berusaha untuk melindungi mereka dari serangan pilar magma. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok Xiaoyan pun menemukan sebuah pintu masuk. Namun ketika kelompok Xiaoyan memasuki pintu itu, mereka pun nampak terkejut, karena tempat itu sama persis dengan tempat sebelumnya. Pada awalnya, kelompok Xiaoyan masih belum menaruh curiga atas kejadian itu. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun berkata lain, kalau mereka telah terjebak di jalan pintu itu. Xiaoyan dan kelompoknya mulai bekerja keras untuk dapat mematahkan teka-teki itu. Setelah diamati dengan secara seksama, akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan sebuah firasat, kalau letak dari pintu masuk ke reruntuhan Doseng itu berada di bawah dunia magma. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Lalu dia pun menyuruh boneka setan langit untuk mengujinya. Segera dia pun dapat menemukan pintu masuk ke dunia reruntuhan Doseng. Setelah mengetahui kalau pintu sebenarnya ada di dalam dunia magma, lalu Xiaoyan pun memberitahu kepada semua orang. Segera Xiaoyan pun mengambil boneka setan langit dari bawah magma. Lalu dia pun bergegas untuk melindungi semua orang dengan kekuatan api surgawinya, lalu memimpin semua orang untuk memasuki dunia magma. Setelah berenang ke dasar dunia magma, akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah tempat. Satu persatu dari mereka pun mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya. Mereka semua pun tidak menyangka kalau pintu asli menuju pintu reruntuhan Doseng itu ada di dalam dunia magma. Di sela keterkejutan semua orang, Xiaoyan pun mengingatkan agar semua orang menahan diri, biarkan kelompok lain agar bertarung, sehingga mereka mengambil keuntungannya. Setelah mengingatkan rekan-rekannya, lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke arah Jian. Dia pun memerintahkan Jian agar segera menggunakan kekuatannya untuk mencari buah bayi jiwa. Setelah mendengar perintah Xiaoyan, Jian pun melesat untuk mencari keberadaan dari buah bayi jiwa dengan kekuatannya. Selang beberapa saat, akhirnya Jian pun tersenyum. Lalu ia pun mengatakan kepada kelompok Xiaoyan tentang posisi dari buah bayi jiwa. Xiaoyan dan kelompoknya mulai melangkah mendekati sebuah pintu. Xiaoyan pun berusaha untuk membuka pintu itu. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat seberkas cahaya yang menyilaukan.
Namun setelah cahaya itu menghilang, tiba-tiba kelompok Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah pemandangan alam yang sangat luar biasa. Setelah memperhatikan cukup singkat tempat itu, akhirnya Xiaoyan pun memimpin kelompoknya untuk segera pergi menuju ke sebuah tempat. Lalu Xin pun beralih ke sebuah danau, tempat pohon buah bayi jiwa berada. Sementara itu di samping danau, kelompok Xiaoyan pun telah tiba. Lalu Jian pun mulai menunjukkan buah bayi jiwa ke arah Xiaoyan. Itulah buah bayi jiwa, ucap Jian. Sementara itu di samping Jian, Xiaoyan pun memandangi buah bayi jiwa dari kejauhan. Lalu dia pun memuji kemampuan dari Jian yang dapat menemukan buah bayi jiwa. Namun di samping Xiaoyan, Jian pun mengingatkan kalau buah bayi jiwa pasti ada penjaganya. Belum tentu semudah itu untuk mendapatkannya. Benar saja tebakan dari Jian. Tiba-tiba satu sosok monster ular raksasa pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Tentu saja kemunculan monster raksasa itu mengagetkan kelompok Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, monster ular raksasa itu pun mulai mengeluarkan suara supersoniknya. Di sisi yang lain, Jian pun mulai menjelaskan kemunculan ular raksasa ini adalah penjaga buah bayi jiwa di tempat itu. Oleh karena itu, mereka semua harus berhati-hati. Namun di sela ketegangan semua orang, tiba-tiba Jian pun berkata kalau dirinya dapat menaklukkan monster ular raksasa itu di hadapannya. Segera tubuh Jian pun melayang untuk mendekati sosok ular raksasa itu. Tiba-tiba ular raksasa itu pun berniat untuk melukai Jian. Namun tiba-tiba tubuh Jian mengeluarkan aura naga void kuno, sehingga tubuh Jian pun nampak menakutkan. Akhirnya sosok avatar naga void kuno pun muncul di belakang tubuh Jian. Tentu saja kemunculan avatar naga void kuno itu membuat takut sang ular raksasa. Seketika sang ular raksasa itu pun mendekati Jian dan memohon ampun. Sementara itu Jian pun berkata dengan bahasa binatang kalau dirinya datang ke tempat itu untuk mendapatkan buah bayi jiwa. Mendengar permintaan dari Jian, untuk sejenak ular raksasa itu pun tidak rela untuk menyerahkan buah bayi jiwa kepada kelompok Xiaoyan. Namun tiba-tiba sosok Xiaoyan pun datang menghampiri ular raksasa itu. Lalu Xiaoyan pun berkata dengan bahasa manusianya kalau dia akan membantu ular raksasa itu untuk bertransformasi. Segera setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah bahan obat. Lalu ia pun melemparkan bahan obat itu ke arah ular raksasa. Setelah menghilangnya sosok ular raksasa itu, akhirnya Jian dan Xiaoyan pun melesat menuju pohon buah bayi jiwa. Setelah sampai, Xiaoyan pun mengamati buah bayi jiwa yang ada di hadapannya. Dan segera Xiaoyan pun memetik buah bayi jiwa itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara itu di sisi yang lain, Jian yang berhasil dalam misinya untuk membantu Xiaoyan dalam menemukan buah bayi jiwa, dia pun merasa senang. Jian pun mulai berjalan-jalan sendirian dan mengamati keadaan di sekitarnya. Namun tiba-tiba Jian pun terkejut dengan ingatan masa lalunya. Untuk sejenak Jian pun nampak kaget dengan ingatan itu. Sementara itu di belakang Jian, sosok Xiaoyan pun mulai menghampirinya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai curiga dengan gelagat Jian yang tidak biasa. Lalu dia pun menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Jian pun mulai menjelaskan kalau dirinya seperti terpanggil oleh suara misterius di tempat yang lain.